Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihya Ulumuddin, NIM 210102212, matkul Jaringan Komputer Prodi Ilkom. Di sini saya akan membahas apa itu routing, jenis-jenis routing dan cara kerjanya, kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, pengertian routing. Routing adalah suatu protokol yang digunakan untuk mendapatkan rule dari suatu jaringan ke jaringan yang lain. Rule ini disebut dengan route, dan informasi route secara dinamis dan diberikan ke router yang lain ataupun dapat diberikan secara statis ke router lain. Routing adalah proses di mana suatu router memforward paket ke jaringan yang dituju. Suatu router membuat keputusan berdasarkan IP address yang dituju oleh paket. Semua router menggunakan IP address tujuan untuk mengirim paket. Agar keputusan routing tersebut benar, router harus belajar bagaimana untuk mencapai tujuan. Ketika router menggunakan routing dinamis, informasi ini dipelajari dari router yang lain. Ketika menggunakan routing statis, seorang network administrator mengkonfigurasikan informasi tentang jaringan yang ingin dituju secara manual. Yang kedua, jenis-jenis routing. Yang pertama ada routing statis. Routing statis adalah entry suatu route yang dilakukan oleh seorang administrator untuk mengatur jalur dari sebuah paket data. Entry routing table bisa dilakukan dengan program yang terdapat pada perangkat tersebut. Ciri-cirinya, static routing menggunakan tabel routing prakonfigurasi dan nilainya berlaku untuk masa tidak tertentu sampai administrator bersangkutan mengubahnya sendiri. Cara kerja routing ini ada 3. Yang pertama, administrator jaringan yang mengkonfigurasi router. Router melakukan routing berdasarkan informasi dalam tabel routing. Yang ketiga, routing statis digunakan untuk melewati paket data. Seorang administrator harus menggunakan perintah IP route secara manual untuk mengkonfigurasi route dengan routing statis. Yang kedua ada routing default. Mirip dengan static routing, di mana route diberikan secara manual tetapi ditunjukkan untuk gateway penghubung yang spesifik. Routing default hanya dapat digunakan dalam network penghubung atau stub network. Berarti routing ini memiliki satu port keluar dari network. Cara kerja routing default ini, implementasi default routing hanya memungkinkan pada router-router sub network yaitu route 1 dan route 04. Jadi jika mencoba menerapkannya pada route 2 dan route 3, dipastikan paket-paket tidak berhasil di-forward. Mengkonfigurasi default route memiliki formula yang sama dengan statis route. Hanya saja kita menggunakan nilai-nilai wildcard dalam network address dan mask. Wildcard mask atau source wildcard merupakan nilai mask yang terdiri atas 32 bit dan 4 oktet address yang digunakan untuk memberlakukan rule access list IP address spesifik atau range dari IP address. Yang ketiga ada router dinamik. Routing dinamik adalah routing yang dilakukan oleh router dengan cara membuat jalur komunikasi data secara otomatis sesuai dengan pengaturan yang dibuat. Jika ada perubahan telepologi dalam jaringan, maka router akan otomatis membuat jalur routing yang baru. Routing dinamik ini lebih mudah dilakukan daripada menggunakan routing statis dan default. Routing dinamik ini berada pada lapisan network layer jaringan komputer dan TPC atau IP protokol switches.
Routing dinamik juga merupakan routing protokol yang digunakan untuk menentukan network serta untuk melakukan update routing tabel pada router. Meskipun begitu, routing jenis ini terdapat perbedaan dalam pemrosesan data di CPU router dan menggunakan bandwidth dari link jaringan. Cara kerja routing dinamik yaitu protokol routing mengatur setiap router sehingga dapat berkomunikasi antar router satu dengan router lainnya dan saling memberikan informasi dan juga tentunya informasi routing yang dapat mengubah isi dari routing tabel. Dengan kata lain, routing dinamik adalah proses pengisian data pada routing tabel secara otomatis. Secara khusus, dynamic routing merupakan jenis routing yang paling mudah dikonfigurasikan dan lebih efektif dalam memilih route yang terbaik untuk sebuah tujuan jaringan serta dapat menemukan jaringan terluar. Kekurangan dan kelebihan dari masing-masing router ini: pertama, routing statis. 1. Tidak ada overhead waktu pemrosesan pada CPU router, yang berarti kita mungkin dapat membeli router yang lebih murah daripada jika kita menggunakan routing dinamis. Yang kedua, tidak ada bandwidth yang digunakan antara router, yang berarti kita mungkin dapat menghemat uang untuk link WAN. Kedua, kekurangan dari routing statis ini: yang pertama, administrator harus benar-benar memahami internet working dan bagaimana setiap router dihubungkan untuk dapat mengkonfigurasi route dengan benar. Yang kedua, jika sebuah network ditambah ke internet network, administrator harus menambahkan sebuah route ke semua router secara manual. Yang ketiga, router statis tidak sesuai untuk network yang besar karena Yang keempat, menjaganya agar menjadi sebuah pekerjaan full time sendiri. Adapun kelebihan dari routing dinamik: yang pertama, hanya mengenalkan alamat yang terhubung langsung dengan routernya, jaringan yang berada di bawah kendali router tersebut. Yang kedua, tidak perlu mengetahui semua alamat network yang ada. Yang ketiga, jika terdapat penambahan suatu network baru, maka semua router tidak perlu mengonfigurasikan. Hanya router-router yang berkaitan yang akan mengonfigurasi ulang. Dan kekurangannya: yang pertama, kecepatan pengenalan dan kelengkapan IP tabel memakan waktu lama karena router akan melakukan broadcast ke semua router sampai ada IP tabel yang cocok. Setelah konfigurasi selesai, router harus menunggu beberapa saat agar setiap router mendapat semua alamat IP yang tersedia. Yang kedua, beban kerja router menjadi lebih berat karena selalu memperbarui IP tabel pada setiap waktu tertentu. Kesimpulannya, routing adalah suatu protokol yang digunakan untuk mendapatkan role dari sebuah jaringan ke jaringan lain. Role ini disebut dengan route dan informasi route secara dinamis dan dapat diberikan ke router yang lain ataupun dapat diberikan secara statis ke router lain. Routing statis adalah episode route yang dilakukan oleh seorang administrator untuk mengatur jalur dari sebuah paket data. Routing dinamis adalah ketika routing protokol digunakan untuk menentukan network dan melakukan update routing tabel pada router. Routing dinamis adalah ketika routing protokol digunakan untuk menentukan network dan melakukan update routing tabel pada router. Sekian dari saya untuk materi routing ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.